Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan menyampaikan bagian terakhir ya dari kuliah logika dan teori himpunan. Ya. Hari ini kita akan bicarakan logika predikatif ya, logika predikatif. Good. Nah, di dalam logika predikatif ini terlibat apa yang disebut sebagai kuantor. Ya. Yang pertama adalah kuantor universal. Ya. Jadi yang pertama adalah kuantor universal. Ya. Apa itu kuantor universal? Jadi kuantor universal itu adalah imbuhan ya yang sering misalnya untuk setiap ya, untuk setiap ya pada suatu proposisi matematis muncul ungkapan ini ya atau frase ya untuk setiap. Nah juga sebenarnya bukan hanya untuk setiap, tapi ini semakna dengan kata atau frase untuk semua ya, untuk semua. Atau bisa juga ini semakna dengan frase untuk sembarang ya, sembarang ya, sembarang. Good. Nah ya ini biasanya juga orang menuliskan secara simbolik seperti ini, untuk setiap, untuk semua, ataupun untuk sembarang ya, seperti itu. Nah kalimat yang biasanya muncul ya, tentu saja misalnya sebagai contoh untuk setiap X ya, misalnya anggota X besar ya berlaku sifat PX gitu. Nah artinya apa? Artinya bahwa sifat PX itu benar untuk semua X ya. Jadi oleh karena itu kebenaran kalimat ini ditentukan oleh dua hal ini. Jadi bahwa untuk membuktikan itu maka kita harus membuktikan bahwa sifat PX itu, proposisi PX itu berlaku untuk semua X anggota X besar tanpa kecuali. Nah oleh karena itu kalau kita membuktikan berlakunya sifat PX itu, maka kita ambil X sembarang ya, anggota X ya, bukan X tertentu ya, yang spesifik atau apa gitu ya. Tidak, tapi sembarang X anggota X besar, maka kita harus buktikan kebenaran proposisi PX itu. Bisa juga muncul sebagai komposisi ya. Jadi misalnya untuk setiap X atau untuk semua X anggota X besar, lalu untuk ya semua Y anggota Y besar gitu berlaku PX gitu. Ya. Itu berlaku PX, Y. Artinya bahwa sifat atau proposisi P itu berlaku untuk X dan Z. Nah itu contoh kalimat yang atau proposisi yang menggunakan logika predikatif. Jadi kita tidak hanya membuktikan kebenaran proposisi ini, tapi juga menjamin bahwa proposisi itu ya berlaku untuk semua X anggota X besar, dan untuk kasus kedua ini berlaku untuk semua X anggota X besar maupun untuk semua Z anggota Y besar gitu. Oke, sebagai contoh ya, misalnya untuk semua X anggota R, ya, artinya untuk semua bilangan real X, ya, maka berlaku bahwa X kuadrat itu lebih besar dari 0. Ya. Nah, jadi untuk membuktikan kebenaran ini, ya kita tidak boleh hanya mengambil 1-2 spesifik, lalu kemudian kita buktikan ini, tapi harus dibuktikan untuk semua anggota R, ya, semua bilangan real gitu, ya. Oke. Good. Nah, itu yang pertama, ya, ini kuantor universal. Oke. Nah, berikutnya, ya, yang kedua adalah apa yang disebut sebagai kuantor eksistensial, ya, kuantor ya eksistensial. Ya. Nah, ini biasanya kalimat
atau proposisi yang terkait dengan kuantor eksistensial ini biasanya diawali dengan frase misalnya terdapat, ya, terdapat, ya. Nah, maknanya adalah sebenarnya terdapat sekurang-kurangnya, ini nggak usah dibaca biasanya ya. Kalau kita sudah bisa mengatakan terdapat, itu maksudnya adalah sekurang-kurangnya, ya, kurangnya satu, ya. Oke. Nah, yang kedua ada ini sama saja, ya, sekurang-kurangnya satu, sekurang-kurangnya satu atau sebuah, ya. Kemudian yang terakhir, ya, ada juga yang menyatakan begini, untuk sekurang-kurangnya satu, gitu. Nah, sering juga orang menggunakan simbol yang semacam ini, dibalik, ya, dibaca tadi ya di atas, bisa terdapat, ada, atau untuk sekurang-kurangnya satu atau sebuah. Oke. Nah, kalimat atau proposisi yang sifatnya predikatif yang semacam ini untuk kasus ini adalah ini, bisa contoh, ada, ya, sekurang-kurangnya satu X misalnya, ya, anggota X besar, gitu ya. Ya, ada sekurang-kurangnya X, ya, anggota X besar, ya, sedemikian rupa atau sedemikian sehingga berlaku PX, gitu. Ya, jadi ada sekurang-kurangnya 1X anggota X besar, sedemikian sehingga berlaku sifat atau proposisi PX. Nah, kasus yang lain misalnya sama seperti tadi ya, ada X, ya, sekurang-kurangnya 1 anggota X besar, ya, ada Z, ya, anggota Y besar, ya, anggota himpunan Y besar, sedemikian sehingga berlaku PX, Z. Itu. Jadi kalau mengikuti apa yang ada di sini, orang bisa juga membaca ini. Ada X, sekurang-kurangnya 1 anggota X besar, sedemikian sehingga PX berlaku. Ya. Atau yang terakhir misalnya, untuk sekurang-kurangnya sebuah X, ya, anggota X besar, berlaku PX. Ya. Untuk sekurang-kurangnya X anggota X besar dan ada sekurang-kurangnya 1Z anggota Y besar, sedemikian rupa berlaku PX, Z. Ya. Ini apa namanya? Jadi untuk membuktikan proposisi semacam ini, maka Anda cukup mengambil satu contoh, lalu membuktikan berlakunya sifat atau proposisi itu, ya, sehingga cukup satu, ya, cukup satu, ya. Baik yang di atas masing-masing satu, kalau yang di bawah masing-masing 1X anggota X besar, 1Z anggota Z besar, sehingga proposisi PX, Z itu menjadi benar. Gitu, ya. Oke, jadi boleh hanya satu, ya, karena memang sekurang-kurangnya satu, ya. Good. Nah, kemudian ada lagi campuran dari kedua kuantor ini tentu saja, ya. Ada sekurang-kurangnya campuran dari kuantor ini. Ya, saya tuliskan di sini, ya. Jadi komposisi dari kedua kuantor ini, ya, saya tulis saja sebagai nomor 3, itu campuran, ya, campuran. Ya, sebenarnya untuk kasus yang kedua ini masih ada tambah lagi variabel yang lain, demikian juga yang ini, ya, variabel yang lain. Oke, yang utama, ya, begini. Jadi ada X anggota Z anggota X besar, gitu ya. Ada X anggota X besar, oke. Kemudian untuk setiap Y, ya, untuk setiap Z anggota Y besar, ya, sedemikian sehingga berlaku PX, Z. Ya. Jadi dalam hal ini meletakkan sedemikian sehingga itu, atau sedemikian sehingga berlaku, itu hati-hati, ya. Kalau kita meletakkan sedemikian sehingga itu di sini, ya, maka akan memiliki makna yang berbeda seandainya Anda meletakkan sedemikian sehingga di sini, ya. Jadi biasanya diberi jeda, ya, gitu.
Oke, jadi sebagai contoh ini ya, ada X anggota Y, X besar, atau untuk sekurang-kurangnya satu anggota X besar, ya. Oke, sedemikian sehingga, sedemikian sehingga untuk setiap Y anggota Y besar berlaku PX, Z. Jadi komanya ditaruh di sini. Kalau ini kan komanya ada di sini semua ya. Oke. Nah, kalau komanya di sini tanpa koma berarti bahwa memiliki makna yang berbeda. Ya. Kalimat yang kedua ini semakna dengan kata ini, dengan kalimat ini. Untuk setiap X anggota X besar ya, berlaku PX, Z ya, untuk setiap Y anggota Y besar. Jadi akan saya tunjukkan satu contoh ya, bahwa kalimat yang di atas, proposisi yang di atas yang ini 2, 3 itu semakna gitu ya. Sementara posisi yang di atas itu berbeda ya, berbeda. Oke. Nah, proposisi yang di atas itu juga bisa juga berarti misalnya untuk setiap Y gitu ya, anggota Y besar gitu ya, ada X anggota X besar ya, sedemikian sehingga PX, Z gitu ya. Kalau yang di atas itu ada X anggota X besar untuk setiap Z anggota Z besar, sedemikian sehingga PX, Z. Itu akan semakna dengan untuk setiap Z anggota Y besar ada X anggota X besar sedemikian rupa sehingga PX, Z. Tapi itu berbeda dengan dari kalimat atau proposisi yang ini. Oke, akan saya tunjukkan satu contoh ya, satu contoh. Ya, sebagai contoh kita tinjau sebuah fungsi ya dengan variabel real ya, domainnya di R, himpunan semua bilangan real menuju ke R. Jadi nilai itu, fungsi itu memiliki nilai real gitu ya. Good. Ya, biasanya ditulis bahwa setiap X anggota R ya. Oke, itu dipasangkan dengan fx gitu. Jadi ini bilangan real ya, bilangan real. Nah, kemudian kita tinjau proposisi semacam ini ya. Jadi yang pertama kalimat atau proposisi ya, ada X ya anggota R ya. Untuk setiap X ya anggota P anggota R ya. Ya, ada bilangan real M yang lebih besar dari 0 ya, sedemikian sehingga fx ya, nilai mutlak fx itu kurang dari M. Itu kalimat yang pertama seperti itu. Nah, kalimat ini memiliki makna yang berbeda ya, tentu saja dari kalimat yang semacam ini ya. Untuk setiap X ya anggota R ada M ya, bilangan real lebih besar dari 0 ya, sedemikian sehingga gitu ya, sedemikian sehingga untuk setiap X anggota R ya berlaku fx ya, nilai mutlak fx kurang dari M. Jadi sedemikian sehingganya ada di sini. Kalau tadi sedemikian sehingganya ada di sini, ya, sekarang sedemikian sehingganya ada di sini. Oke. Nah, biasanya kalimat yang memiliki watak sedemikian sehingganya ada di sini itu ditulis di akhir itunya. Jadi untuk setiap M lebih besar dari 0 gitu ya, berlaku fx, nilai mutlak fx ya lebih besar kurang dari M untuk setiap X anggota R gitu. Good. Nah, tentu saja kalimat yang di atas itu juga akan semakna dengan kalimat kalau ini ditukar di depan. Jadi untuk sekurang-kurangnya 1M bilangan real lebih besar dari 0 untuk setiap X anggota R ya, sedemikian sehingga ini berlaku. Bisa juga seperti itu. Jadi untuk ya kalimat di atas itu ketika sedemikian sehingganya ada di sini, ini ditukar tidak ada masalah, gitu ya. Nah, apa bedanya? Ya, apa bedanya? Nah,
kalimat yang di atas, ya, kalimat yang di atas itu M itu lebih dari 1. Jadi M itu untuk setiap satu X itu. Ya. M di sini untuk setiap satu X. Jadi untuk setiap X terdapat M, sekurang-kurangnya M gitu ya. Sedemikian ini berlaku. Artinya apa? Artinya kalimat ini berlaku semua begitu. Jadi kalimat ini berlaku. Jadi kalau kita sodorkan X, lalu kita bisa mencari M. Sedemikian sehingga ini berlaku. Nah, sementara proposisi yang kedua ini, ya, jadi ada M, terdapat sekurang-kurangnya 1 M, bilangan real lebih besar dari 0, ya, sedemikian sehingga untuk setiap X anggota R itu berlaku ini. Jadi, untuk kasus ini, untuk proposisi ini maknanya adalah bahwa 1 M untuk semua X. Ya, untuk yang ini 1 M untuk semua X. Nah, oleh karena itu kalau kita bicara campuran, ya, kuantor semacam ini perlu kehati-hatian. Jadi meletakkan di mana sedemikian sehingga tadi, ya. Jadi ingat, ya, untuk sangat berbeda, ya, maknanya berbeda sekali, ya. Jadi untuk yang di atas atau yang untuk yang di atas, yang nomor 1 itu M itu ditemukan untuk setiap X, 1X, lalu kita harus mencari M. Ya, line X, line M gitu. Tapi tetap ini berlaku begitu, ya, bahwa nilai mutlak fx itu kurang dari M. Dan ini tentu berlaku untuk semua. Jadi kalimat ini benar untuk semua fungsi semacam itu. Jadi kalau kita punya suatu fungsi disodorkan X, lalu kita bisa mendapatkan fx-nya, nilai mutlak fx-nya, lalu kita bisa menentukan M-nya seberapa. Tapi untuk kalimat proposisi yang kedua ini tidak berlaku untuk setiap M, untuk setiap F gitu. Jadi 1 M, tapi 1 M itu berlaku untuk semua X, ya. Sedemikian sehingga ungkapan ini berlaku. Ini sebenarnya adalah definisi dari fungsi yang terbatas di atas, ya, fungsi yang terbatas, ya, atau fungsi yang terbatas, tidak hanya di atas tapi fungsi yang terbatas, ya, definisi dari yang di ini tadi. Nah, itu contoh campuran, ya, kuantor universal dan kuantor eksistensial dari dalam satu proposisi. Jadi kemudian kalau kita ingin membuktikan, tentu harus hati-hati di sini. Jadi kita harus tunjukkan bahwa untuk yang berkalimat di atas itu harus kita tunjukkan bahwa X disodorkan mencari M, lalu berlaku ini. Sementara kalau yang di bawah M dicari, ditemukan, lalu itu harus berlaku bahwa untuk setiap X itu berlaku yang yang kanan ini. Oke, berikutnya kita ingin bicara negasi dari kalimat berkuantor ini, ya, negasi, ya, negasi, ya, bagi proposisi predikatif, saya sebutnya. Jadi proposisi predikatif itu proposisi yang melibatkan kuantor-kuantor itu, ya, predikatif. Nah, sebagai contoh saya ambil ini yang pertama, ya, yang pertama ini. Jadi untuk setiap X anggota X besar berlaku sifat PX gitu, ya. Nah, proposisi ini benar, ya, kalau PX itu benar dan ini berlaku untuk setiap X, ya, bahwa proposisi ini benar untuk setiap X anggota X besar. Sehingga kemudian dengan mudah kita bisa menduga atau menemukan negasi bagi proposisi semacam ini, ya, ketika kita menemukan setidak-tidaknya satu X anggota X besar, sedemikian sehingga PX itu tidak benar gitu atau salah gitu, ya. Jadi oleh karena itu negasi dari ini semua saya kurung gini, ya, negasi dari proposisi itu, ya, mestinya adalah ekuivalen, ya, atau sama dengan ada sekurang-kurangnya X anggota X besar, ya, sedemikian sehingga bukan PX, ya, kaitannya begitu. Jadi negasi dari proposisi berkuantor semacam itu
ya, proposisinya itu dinegasikan, tapi jangan lupa bahwa kuantornya diganti, ditukar dengan kuantor lawannya, ya. Jadi kalau di sini kuantor universal, maka menjadi kuantor eksistensial. Jadi negasi dari kalimat itu adalah, proposisi itu adalah ada X atau sekurang-kurangnya ada X sekurang-kurangnya 1 anggota X besar, sedemikian sehingga bukan PX. Ya, itu negasinya. Jadi hati-hati dalam mengambil negasi untuk proposisi berpredikatif, ya. Nah, bagaimana negasi bagi kalimat atau proposisi ini? Ada sekurang-kurangnya X anggota X besar, ya, sehingga berlaku PX. Ya. Nah, proposisi yang ada dalam tanda kurung itu salah, itu manakala ternyata PX itu tidak berlaku untuk X1 pun. Ya, tidak berlaku untuk X1 pun. Artinya apa? Artinya untuk setiap X, ya, anggota X besar, ya, tidak berlaku PX gitu, atau bukan PX gitu. Nah, ini negasi dari proposisi yang melibatkan kuantor eksistensial, ya. Sama prinsipnya tadi. Jadi kuantor eksistensial ditukar dengan kuantor universal, lalu proposisi yang di sini sifat yang harus berlaku itu diganti dengan negasinya. Gitu. Itu yang disebut sebagai negasi, ya, untuk proposisi predikatif. Tentu saja yang lain juga sama, ya, nanti tinggal menukar. Mungkin sebagai contoh yang ini tadi, ya, yang campuran, ya, yang campuran ini, ya, misalnya ada X anggota X besar, ya, sedemikian sehingga PXZ, ya, itu berlaku untuk setiap Z anggota Y besar, ya. Jadi bagaimana proposisi ini, negasi dari proposisi ini gitu, ya. Oke, nanti bisa ada untuk setiap X anggota X besar gitu, ya. Bukan PX, Z, ya. Ya. Atau ada X, ada Z, jadi untuk setiap X anggota X besar gitu, ya. Ada Z anggota Y besar, ya, sedemikian sehingga PX, Y tidak berlaku, ya. Itu misalnya, ya. Jadi yang lain saya rasa mengikuti hal-hal semacam itu. Good. Ini bagian akhir dari logika predikatif, ya. Nah, kemudian kita akan coba terapkan logika predikatif ini misalnya dalam himpunan, ya. Kita akan bicarakan himpunan yang beranggotakan himpunan-himpunan. Oke. Nah, sebelum itu saya balik dulu papan tulisnya. Nah, jadi kalau saya memiliki suatu himpunan A, ya, maka kita kenal bahwa himpunan-himpunan A itu akan memiliki subhimpunan atau himpunan-himpunan bagian, ya. Nah, kita akan menuliskan P pangkat A, ya, power set of A, ya, itu adalah sebagai himpunan yang beranggotakan, ya, himpunan yang beranggotakan E, ya, asalkan E itu merupakan subhimpunan dari A, gitu. Jadi ini adalah himpunan yang beranggotakan semua subhimpunan milik A. Nah, tentu saja berdasarkan apa yang sudah kita sampaikan, kita bicarakan dulu, ungkapan ini juga bisa ditulis sebagai himpunan semua E, gitu, ya, asalkan, ya, kalimat ini tentu saja bisa diganti dengan proposisi ini, ya, jika, ya, X itu anggota E, gitu, ya, maka X itu anggota A. Bisa juga ditulis seperti itu. Oke, jadi ini adalah himpunan yang beranggotakan semua himpunan bagian atau subhimpunan milik A, gitu. Jadi inilah himpunan yang beranggotakan himpunan-himpunan. Oke, nah tentu saja
akan dibedakan ya, akan dibedakan misalnya antara E gitu ya dan ini. Good. Jadi kita akan bedakan antara E ini himpunan, ini juga himpunan gitu ya, himpunan gitu ya. Jadi E ini himpunan, objeknya bisa yang lain daripada ini. Jadi kalau ini adalah himpunan yang anggotanya himpunan E itu ya. Tapi kalau di sebelah kiri itu juga himpunan. Tapi himpunan yang anggotanya tentu saja sifatnya seperti anggota-anggota A itu. Misalnya A itu adalah himpunan bilangan real, ya, maka anggota E ini adalah bilangan-bilangan real. Sementara yang ini tentu anggotanya bukan bilangan real. Jadi himpunan yang ini anggotanya bukan bilangan real, tapi himpunan E itu sendiri. Ya, hati-hati. Juga misalnya saya tulis himpunan kosong, ya, dan sini himpunan yang beranggotakan himpunan kosong, gitu. Oke. Kalau yang di sini himpunan kosong ya artinya tidak memiliki anggota. Tapi yang di sebelah kanan ini memiliki anggota, satu anggota, yakni himpunan kosong. Karena ini adalah himpunan yang beranggotakan himpunan. Sementara yang di sini himpunan kosong ya itu bisa jadi objeknya memang tidak ada satupun objek yang menjadi anggotanya begitu karena himpunan kosong gitu. Oke, demikian juga misalnya kita bicara semesta pembicaraan gitu ya, semesta pembicaraan. Kita juga misalnya bicara himpunan yang beranggotakan semesta pembicaraan gitu. Ya. Jadi artinya bahwa yang sebelah kiri ya anggotanya mungkin misalnya bilangan real ya, ketika kita bicara semesta pembicaraan adalah himpunan semua bilangan real. Ya, anggotanya infinite uncountable gitu ya. Nah, sementara yang sebelah kanan ini himpunannya himpunan yang beranggotakan himpunan semesta. Jadi anggotanya satu gitu. Dan bukan bilangan real. Kalau misalnya semestanya ini adalah himpunan semua bilangan real. Nah, ini perlu kehati-hatian kita di dalam membedakan ya antara himpunan dan anggota himpunan dan himpunan yang beranggotakan himpunan itu. Oke, himpunan yang beranggotakan sebuah himpunan akan kita sebut sebagai singleton ya, singleton gitu ya. Jadi ini singleton, ini juga singleton, ini singleton gitu ya. Oke, ini tentu bukan singleton, ini himpunan kosong. Ini juga bukan singleton, bisa jadi anggotanya lebih dari satu. Demikian juga semesta pembicaraan itu tentu merupakan himpunan yang anggotanya lebih dari satu. Oke, nah untuk kembali ke atas, jadi himpunan yang beranggotakan semua himpunan bagian milik A, ada juga yang menuliskan 2 pangkat A gitu. Ya, itu ada juga cara tata tulis ya, orang menuliskan himpunan yang beranggotakan semua himpunan bagian milik A itu dengan 2 pangkat A. Nah, mungkin ini terinspirasi dari fakta kenyataan bahwa himpunan bagian suatu himpunan yang anggotanya finite ya, itu 2 pangkat jumlah anggotanya. Jadi misalnya sebagai contoh, kalau himpunan A itu finite ya, jumlah anggotanya sama dengan n begitu, ya maka jumlah anggota P pangkat A itu, jumlah anggota subhimpunan milik A itu adalah 2 pangkat n gitu. Sehingga kemudian orang menuliskan himpunan pangkat ya, himpunan yang beranggotakan semua subhimpunan milik A itu dengan 2 pangkat A ya. Sehingga nanti kalau ada notasi semacam ini tidak perlu kaget ya, itu sama halnya dengan yang di sana. Nah, di dalam pembicaraan misalnya topologi ya atau aljabar sigma nanti kita akan lebih banyak bicara tentang subhimpunan ya dari suatu himpunan ya. Oke. Nah, kemudian dengan adanya logika predikatif yang sudah saya bicarakan tadi ya, sekarang misalkan ya kita berbicara tentang suatu himpunan ya A kaligrafik semacam itu. Saya maksudnya adalah himpunan yang beranggotakan himpunan-himpunan. Tidak harus merupakan himpunan bagian ya dari suatu himpunan, bukan. Tadi A itu andaikan himpunan yang beranggotakan himpunan-himpunan. Oke. Nah, ada ungkapan yang semacam ini ya. Jadi seringkali nanti kita mempunyai ungkapan semacam ini. Gabungan dari semua ya A ya. Jadi gabungan dari semua A, di mana A itu adalah anggota A tadi. Ingat ya, jadi
apa namanya A kaligrafik itu himpunan yang beranggotakan himpunan-himpunan. Ya. Oke, misalnya A, B, C, D dan sebagainya. Ya. Nah, maka kemudian kita menuliskan seperti ini, himpunan yang beranggotakan gabungan dari A, ya, gabungan dari A dengan A itu adalah anggota A, meliputi seluruh anggota A. Jadi ini maksudnya adalah kita ambil A, ya, misalnya A1 anggota A kaligrafik itu, diambil lagi A2 anggota A kaligrafik digabungkan dengan A1 tadi, diambil A yang ketiga digabungkan dengan gabungan antara A1 dan A2 dan seterusnya sampai meliputi semua anggota A kaligrafik itu, ya, sampai meliputi semua himpunan yang ada di dalam himpunan A kaligrafik itu. Nah, ini bisa dituliskan sebagai himpunan, ya, semua X, ya, himpunan semua X, ya. Bisa jadi ada semesta di situ, ya, himpunan semua X anggota semesta, begitu ya. Itu sedemikian sehingga atau asalkan, ya, ada sekurang-kurangnya satu A anggota A kaligrafik, ya. Sedemikian sehingga X itu anggota A itu, ya. Jadi gabungan dari A, semua A anggota A kaligrafik itu bisa kita tuliskan dengan logika predikatif semacam ini, ya. Himpunan semua X, ya, katakanlah anggota semesta, ya, atau yang lain, ya, misalnya sembarang, ya, asalkan, ya, ada A anggota A, salah satu dari A itu atau beberapa, ya, anggota A itu yang memuat X itu, ya, yang memuat X itu. Oke. Itu untuk gabungan, ya, untuk gabungan. Nah, bisa juga kita bisa apa namanya? Jadi artinya untuk membuktikan bahwa X itu anggota gabungan dari semua anggota A kaligrafik itu adalah dengan menunjukkan keberadaan sekurang-kurangnya satu, ya, himpunan A yang ada di dalam A kaligrafik itu yang memuat X itu. Jelas ya, saya rasa. Sehingga kemudian nanti kalau kita membuktikan sifat dari gabungan, ya kita harus berbicara tentang beberapa A itu, ya, beberapa A yang memiliki sifat seperti itu, ya. Oke, nah kemudian ada juga yang menuliskan irisan, ya, irisan apa namanya A, seluruh A anggota A kaligrafik, ya, ditulis seperti ini. Nah, ini adalah himpunan yang beranggotakan, ya, semua X, ya, asalkan gini, untuk setiap, ya, A anggota apa namanya A kaligrafik, ya, berlaku apa? Berlaku bahwa X kecil itu anggota A, gitu. Lihat ya, jadi kuantor proposisi berkuantor universal eksistensial yang satu itu digunakan untuk gabungan, sementara kuantor universal, ya, proposisi yang berkuantor universal, satu kuantor universal itu digunakan untuk irisan, ya. Jadi ini adalah himpunan, ya, gabungan dari A, semua A anggota A kaligrafik itu adalah suatu himpunan yang beranggotakan semua X, asalkan untuk setiap A anggota A kaligrafik, ya, maka A itu memuat X gitu. Artinya X itu dimuat oleh semua A, ya, anggota A kaligrafik itu. Nah, ini contoh misalnya terapan yang lain dari apa namanya kuantor universal dan kuantor eksistensial. Nah, tentu apa namanya campuran atau komposisi dari kuantor universal dan kuantor eksistensial juga bisa juga dibicarakan atau apa namanya menentukan definisi dari himpunan-himpunan yang lain. Oke, nah terakhir, ya, saya akan menyampaikan apa yang disebut sebagai produk Cartesius. Ya, apa itu produk Cartesius? Tapi sebelumnya saya akan menghapus dulu papan tulisnya. Ya. Kita kenal
bidang kartesius yang dihasilkan dari sumbu X dan sumbu Z, ya. Kita sebut sebagai bidang kartesius, ya. Ini sumbu Z, misalnya ini sumbu X, ya, sumbu X ini adalah sumbu Y, gitu. Nah, titik pada bidang kartesius itu, ya, ditandai atau dilabeli dengan dua koordinat, ya, X dan Z, dengan sebuah koordinat, ya, X, Y. Biasanya orang punya X itu aksis, Z itu absis, ya, Z itu koordinat, gitu, ya. Biasanya semacam itu. Tapi yang jelas, ya, bahwa titik ini dilabeli dengan X itu artinya bahwa kalau ini diproyeksikan ke sini, ya, ini berkaitan dengan nilai titik di sini. Demikian juga di gini. Ya, lihat, ya, semua titik yang ada pada bidang XZ itu atau bidang kartesius itu adalah pasangan, ya. Yang pertama itu ada di sumbu X sebagai garis real, ya. Kemudian yang kedua Z itu adalah bilangan yang ada di bidang tegak itu, sumbu Z itu. Ya, ada di yang sumbu tegak itu, ada bidang sumbu Z gitu. Nah, ini kemudian menginspirasi kita untuk merumuskan secara umum, ya, yang disebut sebagai produk atau hasil kali kartesius, ya. Jadi kalau saya punya himpunan A sembarang, lalu mempunyai himpunan B sembarang, maka A cross B itu dipahami sebagai himpunan yang beranggotakan semua pasangan, ya, A kecil anggota B kecil, ya. Asalkan A kecil itu adalah anggota A, ya. Kemudian B kecil itu anggota B. Semua, ya, himpunan semua pasangan A, B, ya. Sedemikian sehingga atau asalkan A kecil itu anggota A dan B kecil anggota B besar. Oke, jadi oleh karena itu nanti kalau kemudian ada himpunan C misalnya, ya, kemudian kita ambil produk kartesius antara himpunan A, B, dan C, tentu ini adalah himpunan yang beranggotakan semua triple, ya. Jadi A, B, C, begitu, ya. Asalkan atau sedemikian rupa sehingga A itu anggota A besar, B itu anggota B besar, dan C itu anggota C besar. Gitu. Ya, jadi kita bisa menuliskan atau memperumum, ya, produk kartesius ini atas sekian himpunan, gitu, ya. Intinya bahwa masing-masing anggota ini tadi, ya, ini kalau dua himpunan ada sepasang, ada dua pasangan, ya. Kemudian di triple tadi, satu triple dan seterusnya. Jadi itu. Oke. Nah, sering juga kalau himpunan A-nya itu sama, orang menyebutnya sebagai A kuadrat itu. Atau B kuadrat, ya, kalau B itu sama dengan A misalnya, ya. Oke, atau misalnya ini sama juga nanti B pangkat 3 atau A pangkat 3 atau C pangkat 3 gitu, ya. Oke. Maka kemudian tidak heran kalau misalnya, ya, saya tuliskan R itu himpunan semua bilangan real, saya tuliskan pangkat N gitu. Itu maksudnya adalah produk kartesius antara R, ya, cross R gitu, ya. Cross R dan seterusnya itu sebanyak n faktor gitu. Ini sebanyak n faktor. Ya, sebanyak n faktor. Ya, sebanyak n faktor. Sehingga kemudian kita bisa tuliskan ini sebagai himpunan yang beranggotakan semua barisan, ya, n buah bilangan real. Jadi saya tulis misalnya X1, X2 gitu, ya, dan seterusnya sampai dengan Xn. Gitu, ya. Asalkan masing-masing XI itu adalah anggota R, di mana itu dari sampai N, ya. Atau gini aja sudah tahu dari konteks itu, ya. Oke, jadi ini himpunan yang beranggotakan semua barisan n buah bilangan real, di mana suku-suku barisan itu anggota R. Jelas, ya? Bilangan real gitu. Oke. Nah, jadi R pangkat N, ya, dimanai semacam ini. Tentu saja orang bisa memperluas ini, misalnya kalau saya mempunyai ini C pangkat N, ya, C pangkat N itu adalah hasil kali kartesius antara C dengan C gitu, ya.
ya, terus sampai sebanyak n faktor itu. Jadi ini sebanyak n faktor, ya, n faktor. Nah, ini kemudian juga dimaknai dengan cara yang sama, bahwa ini adalah himpunan yang beranggotakan semua barisan n buah bilangan kompleks gitu, ya. C itu bilangan kompleks, himpunan semua bilangan kompleks, ya, dan seterusnya sampai dengan Zn, dengan Zi itu adalah anggota C gitu, ya. Ini yang disebut sebagai produk Cartesius, ya. Jadi sebagai perumuman dari bidang Cartesius tadi, ya. Bidang Cartesius di mana setiap titik pada bidang itu merupakan pasangan, ya, antara bilangan-bilangan pada sumbu X sebagai garis real, ya. X itu dan bilangan Y yang merupakan bilangan pada sumbu Z sebagai garis real. Ya, jadi ini boleh dikatakan bidang X ini adalah R cross R, ya. Jadi bidang X ini boleh dikatakan sebagai R cross R, atau nanti bisa ditulis sebagai R kuadrat. Oke. Nah, ini saya rasa bisa diperluas untuk semua himpunan, ya. Oke, saya rasa sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.